anak-anak kelas 5. Kali ini kita bertemu kembali untuk belajar bersama. Kali ini kita akan membahas materi matematika yang telah kalian kerjakan beberapa hari sebelumnya, yaitu berkenaan tentang operasi penjumlahan pecahan. Kita bahas dari pertanyaan nomor 1. Sudah siap anak-anak? Mari kita mulai. Anak-anak, soal nomor 1 bisa kalian baca, yaitu 18/25 ditambah 13/25. Dari permasalahan pecahan ini, kalau kita ingin mengerjakannya, ingat kemarin oleh pemateri sudah dijelaskan bahwa pecahan itu memiliki bagian pembilang dan penyebut. Untuk operasi pecahan ini, kamu lihat terlebih dahulu penyebutnya sudah sama atau belum. Kalau penyebutnya belum sama, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Tetapi kalau penyebutnya sudah sama, seperti pada soal di samping, bisa langsung kita kerjakan. Mari kita lihat, sudah sama atau belum? Iya, penyebutnya sama-sama 25. Jadi sudah sama. Langsung kita tulis pada bagian penyebut. Nah, ya anak-anak, karena sudah sama, maka tidak perlu kita samakan. Tinggal kita lihat ke bagian pembilang. Pembilang, langsung saja kita ikuti operasinya. Ada operasi apa ini? Tambah atau kurang? Ya, tambah. Langsung kita hitung sama-sama anak-anak. Lihat bagian bawah, kita pakai susun pendek. 18 ditambah 13 berapa kan? 8 ditambah 3 berapa? Ya, 11. Yang 1 totalnya 3. Ya, 18 ditambah 13. Maaf ini agak lupa dari penulis ya. Ya, kita tulis dulu. 18 ditambah 13 31. Penyebutnya otomatis kita pindah. Ya, jawabannya ketemu 18/25 ditambah 13/25, yaitu 31/25. Namanya seperti itu. Ya. Sampai di sini paham anak-anak? Oke, kita akan lanjutkan untuk membahas soal yang nomor 2. Perhatikan soal nomor 2. 4/7 ditambah 3/8. Nah, sekarang kalian perhatikan penyebutnya. Penyebutnya sama atau tidak sama? Tidak sama. Maka apabila penyebutnya tidak sama, kita harus menyamakan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Nah, kemarin Busna sudah mengajarkan ya, menyamakan penyebut bisa dengan 3 cara. Dengan cara gambar, dengan cara mengalihkan silang, dan dengan cara KPK. Untuk membahas soal yang nomor 2 ini, kita akan coba menggunakan cara mengalihkan silang. Nah, sekarang kita kalikan silang ya. 4 dikalikan 8 nah, penyebutnya ini kita sama-sama kalikan 7 kali 8 ditambah 3 kali 7. Berapa anak-anak? Lalu penyebutnya juga sama. Ya, 8 dikali 7. 4 dikali 8 sama dengan 32. Kemudian 7 dikali 8 sama dengan 56. Ditambah 3 kali 7 sama dengan 21 per 8 kali 7, yaitu 56. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama ya. Maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 32 ditambah 21 per 56. Nah, sekarang kita jumlahkan 32 ditambah 21. Berapa anak-anak? 2 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. Maka pembilangnya adalah 53 per 56. Jadi 4/7
7 ditambah 3/8 sama dengan 53/56. Terima kasih. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan di pembahasan soal ketiga ya. Nah, Gongi akan membacakan dulu soalnya, yaitu 5/6 ditambah 4/5. Nah, di sini kita temukan penyebutnya berbeda, ada 6 dan 5. Sekarang kita coba kerjakan menggunakan cara KPK. Yang pertama, kita cari dulu kelipatan 6, yaitu yang pertama 6, 12, kemudian 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang kelipatan 5. Yang pertama adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Dari sini kita cari bilangan yang sama-sama dimiliki oleh angka 6 dan angka 5. Ternyata ada di angka 30. Nah, inilah yang akan menjadi penyebut dari soal ini. Kita tuliskan ya di sini. Kita tulis 30 seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita bagi 30 dibagi 6. Hasilnya berapa? 5. Hasilnya tadi kita kalikan dengan pembilangnya. 30 dibagi 6 hasilnya 5. Kemudian kita kalikan angka 5. 5 kali 5 hasilnya adalah 25. Nah, proses yang sama kita lakukan untuk mengubah pecahan 4/5. Kita ulang lagi, dari 30 kita bagi 5, hasilnya 6. Kemudian kita kalikan ke angka 4. 6 kali 4 hasilnya adalah 24. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Jadi proses selanjutnya adalah menjumlahkan pembilangnya. 25 ditambah 24 hasilnya adalah 49. Nah, jadi 5/6 ditambah 4/5 hasilnya adalah 49/30. Sudah paham ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anak-anak semua, mari kita lanjutkan membahas operasi penjumlahan pecahan di soal nomor 4. Kita baca sama-sama soalnya. 5/7 ditambah 4/9. Anak-anak, apa tahapan yang kita lakukan untuk menyelesaikan pecahan? Ya benar, kita perhatikan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya sudah sama atau belum? Belum sama. Maka kita samakan. Bisa kita menggunakan operasi silang yang telah diajarkan Bu Husna, ataupun menggunakan kelipatan yang telah diajarkan oleh Bu Ami. Tapi untuk saat ini Pak Angga ingin mengingat kembali dengan operasi silang. Mari kita lakukan anak-anak. Ingat, kita silangkan lebih dahulu, yaitu 5 dengan 9. 5 kali 9. Kemudian pembilangnya sudah. Sekarang untuk penyebutnya yaitu 7 kali 9. Ya, sudah. Operasinya kita tulis. Kemudian tempat berikutnya kita beri sebilah warna merah. Nah, berikutnya yang mana? Ya, 4 kali 7. 4 kita kali dengan 7. Pembilang sudah. Untuk penyebutnya ya sama, 7 kali 9. Nah, sudah sampai sini anak-anak. Kita hitung sama-sama. Mari. 5 kali 9 berapa anak-anak? 45. 7 kali 9 berapa anak-anak? 63. Ya benar ya. Kemudian tambah, tulis lagi. Yuk kita hitung
lagi. 4 kali 7 28. Betul. 7 kali 9 berapa? Iya, 63. Nah, sekarang diperhatikan. Penyebutnya sudah sama belum? Sudah ya. Kalau sudah, kita bisa langsung menjumlahkan bagian pembilangnya. Ini sudah sama. Ya, kita jadikan satu. Karena sudah sama, maka kita tulis satu saja. Biasa. Sekarang kita hitung dengan operasi penjumlahan 45 tambah 28. Yuk kita hitung sama-sama. 5 ditambah 8 berapa? 13. Kita tulis 3. Kita simpan 1. 1 tambah 4 5 tambah 2 7. 5 tambah 2 7. Benar ya? Jadi jawabannya berapa? 73. Ya. Jadi 5 per 7 ditambah 4 per 9 hasilnya adalah 73 per 63. Paham anak-anak? Lanjutkan soal berikutnya. Kita lanjutkan lagi bersama Busna ya. Kita bahas soal nomor 5. Ini ada soal cerita. Siti memiliki pita 3/4 meter. Sedangkan Beni memiliki pita 7/8 meter. Jika pita mereka disambung, maka panjang maksimal hasil pita sambungan adalah titik-titik meter. Jika yang ditanyakan ini adalah sambungan pita, maka pita tersebut pasti panjangnya bertambah. Maka kita jumlahkan pecahan 3/4 ditambah 7/8. Nah, kita lihat sama atau tidak penyebutnya? Penyebutnya tidak sama, maka kita akan menyamakan dengan cara mengalihkan silang. Kita kalikan 3 kali 8 per 4 kali 8 ditambah 7 kali 4 per 8 kali 4. Kemudian kita hitung 3 kali 8 sama dengan 24 per 4 kali 8 berapa anak? 32 ditambah 7 kali 4 sama dengan 28 per 8 kali 4 yaitu 32. Sudah sama kan penyebutnya? Maka kita jumlahkan pembilangnya saja. 24 ditambah 24 ditambah 28 yaitu 4 tambah 8 12. Simpan 1 tambah 2 tambah 2 52. Maka 52 per 32. Jadi panjang maksimal hasil pita sambungan milik Siti dan Beni adalah 52 per 32 meter. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk membahas soal nomor 6. Bagi bacakan ya soalnya. Paman menggunakan 3 warna cat berbeda untuk mengecat ruang tamu. Cat warna merah muda tersisa 1/5 kaleng. Cat warna hijau tersisa 1/3 kaleng. Dan cat warna biru tersisa 1 kaleng. Nah, berapa banyak cat yang masih tersisa? Dari sini bisa kita simpulkan ke dalam bentuk operasi bilangannya. Di sini ada 3 warna cat yang berbeda. Kita diminta untuk menghitung berapa banyak seluruhnya. Kita sajikan ke dalam bentuk operasional matematika. 1/5 ditambah 1/3 ditambah 1. Nah, dari sini nanti kita akan tahu berapa sih jumlah dari seluruh cat yang ada. Jadi kita harus jumlahkan. Langkah pertama, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita kerjakan yang kita samakan untuk yang penyebut 5 dan 3.
kita pakai cara kelipatan. Kelipatan 5. Yang pertama adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Kelipatan 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, kita cari bilangan yang sama-sama dimiliki oleh angka 5 dan angka 3. Ada di angka 15. Nah, inilah penyebut yang akan kita pakai. Kita masukkan ke sini. 15 dibagi angka 5. Dibagi, ada seperti ini. 15 dibagi 5 hasilnya 3. 3 kita kalikan 1, hasilnya adalah 3. Kita lanjutkan untuk yang bilangan 1/3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 5 dikalikan 1 hasilnya 5. Seperti ini. Nah, angka 1 kita tuliskan kembali. Kemudian kita lanjutkan. 3/15 ditambah 5/15 hasilnya adalah 8/15 ditambah 1. Bila menemukan bilangan yang seperti ini, kita bisa langsung menjumlahkan. 8/15 ditambah 1 hasilnya adalah 8/15. Seperti itu. Jadi banyak cat yang masih tersisa adalah sebanyak 8/15 kaleng. Nah, seperti itu. Sudah paham ya? Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Halo anak-anak kelas 5, kita lanjutkan pembahasan materi matematika nomor 7. Mari kita baca sama-sama untuk soal cerita di samping. Ibu membeli beras 3/4 kg. Kemudian ibu dibawakan beras oleh nenek dari kampung halaman 1/2 kg. Berapa beras ibu sekarang? Ingat, Nana, dari operasi penjumlahan pecahan yang terdapat pada soal cerita, kalian setidaknya membaca tidak hanya sekali 2 kali, anak-anak ya. Untuk bisa memahami soal cerita, kalian harus membaca berulang-ulang ya. Ini tadi cuma bangga contoh sekali saja karena waktu di video ini juga terbatas. Langsung aja, data apa yang terdapat di soal cerita yaitu ibu membeli beras 3/4 kg. Jadi ibu sudah memiliki beras sebanyak 3/4 kg. Kemudian ibu dibawakan beras oleh nenek dari kampung sebesar 1/2 kg. Ini beras dari nenek, pangkat tulis di sampingnya. Ingat, ini beras dari ini miliknya ibu. Ya, nah, ibu. Yang di sebelah sini beras yang diberikan oleh nenek. Nah, dalam operasi di samping pangkat ini, kira-kira operasi apakah? Tambah atau kurang? Nah, di sini hanya disampaikan kata-kata. Kalian harus bisa menerjemahkan sehingga menjadi operasi yang dipakai. Ingat, kuncinya ibu dibawakan beras. Berarti dibawakan beras, jadi ibu itu diberikan oleh nenek beras. Diberi, otomatis beratnya ibu menjadi bertambah atau berkurang? Iya, bertambah kan? Kalau begitu menggunakan operasi tambah. Paham sampai sini anak-anak? Kalian sudah mendapatkan bilangan yang akan kalian hitung juga dengan operasinya. Kalau sudah, apa tadi tahapan berikutnya untuk menyelesaikan operasi pecahan? Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya sudah sama atau belum? Belum sama. Kita kerjakan dengan operasi silang. Baik, kita mulai. Anak-anak, 3 kita kalikan dengan 2. Benar. 3 kita kali dengan 2. Kemudian 4 kita kalikan dengan 2 juga.
Iya. Nah, ini kita tulis operasi bilangan apa? Tambah. Kemudian yuk kita lanjutkan. Yang sebelah kanan yaitu 1 kita kalikan dengan angka 4. Benar? 1 kita kali 4. Kemudian untuk penyebutnya 2 dikali 4. Oke ya, sudah terisi semua. Mari kita hitung anak-anak. Yuk sama-sama. 3 kali 2 6. 4 kali 2 8. Berikutnya anak-anak, 1 kali 4 4. 2 kali 4 8. Kalian lihat penyebutnya sudah sama? Sudah kan? Bisa langsung kita mengerjakan yang bagian pembilang. Karena penyebutnya sama, kita tulis 1 saja, 8. Ingat, jangan sampai dijumlah. Nanti 8 tambah 8 16. Nah, itu kurang tepat karena penyebut tidak perlu dijumlah. Kan sudah sama, cuma ditulis 1 saja. Yang kita hitung adalah bagian pembilang. Berapa pembilangnya? 6 ditambah 4. Berapa? 10. Iya. Jadi jawabannya sudah kita temukan anak-anak. Jadi beras ibu sekarang adalah 10/8. Sampai di sini paham anak-anak? Bagus. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi soal terakhir ya. Rusna bacakan dulu soal ceritanya. Terdapat cadangan gabah di gudang sebesar 11/20 ton. Didatangkan lagi 7/2 ton. Berapa ton gabah yang harus ditambahkan agar menjadi 10 ton? Nah, sebelumnya kita harus menjumlahkan dulu ya, total semua gabah. 11/2 ditambah 7/2. Anak-anak penyebutnya sudah sama, maka kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. 11 ditambah 7/2. 11 ditambah 7 berapa? 18/2. 18/2 ini habis dibagi, maka kita bisa membaginya. 18 dibagi 2 ya, pembilangnya di dalam sedangkan penyebutnya di luar. Nah, caranya untuk membagi adalah kita bisa mencari dengan mencari kelipatan dari 2. Kelipatan dari 2 yaitu 2, 4, 6, kemudian 8, 10, 12, lalu 14, 16, dan 18. Nah, kita sudah menemukan bilangan 18 ya, bisa kita tuliskan di bawahnya 18. Lalu 18 ini kelipatannya urutan keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita kurangi 18 dikurangi 18 yaitu 0. Maka 18 dibagi 2 adalah 9. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa ton gabah yang harus ditambahkan agar menjadi 10 ton. Nah, ini sudah ada 9 ton. Supaya jadi 10 ton harus ditambahkan berapa anak-anak? Ya, titik-titik ton ditambah 9 ton sama dengan 10 ton. Nah, titik-titiknya ini nanti yang kita isi. Ya, berarti berapa ditambah 9 sama dengan 10, atau boleh dibalik. 10 dikurangi 9 sama dengan 1 ton. Jadi gabah yang harus ditambahkan supaya mencapai 10 ton adalah 1 ton.
Oke, paham anak-anak ya? Itu tadi anak-anak pembahasan yang disampaikan oleh Ibu Bapak Guru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memudahkan anak-anak untuk memahaminya. Saya Pusna, Saya Pak Angga. Dan saya Bu Anggi. kami pamit undur diri sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.